Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan sedikit kisah tentang mata iblis yang ditusuk jarum oleh Nabi Idris. Setelah Nabi Adam dan Syed, Allah memberikan hak kenabian yang ketiga kepada hambanya dari keturunan keenam Nabi Adam, yakni Nabi Idris. Dalam beberapa sumber kisah Nabi Idris, disebutkan juga bahwa beliau hidup pada kurang lebih sekitar tahun 4533 sebelum Masehi sampai 4188 sebelum Masehi. Dari sebuah kitab tafsir dapat diketahui bahwa Nabi Idris hidup sekitar 1000 tahun ke depan setelah masa hidupnya Nabi Adam. Berikut ini silsilah dan asal-usul Nabi Idris hingga ke Nabi Adam. Dari berbagai catatan sejarah, disebutkan jika Nabi Idris dilahirkan di sekitar wilayah Irak, yakni Barbil. Ia mendapatkan tugas untuk menyampaikan dakwah kepada para kaumnya, kaum Memphis dan Kabil. Namun, ada juga perbedaan yang mengungkap tentang asal-usul dari Nabi Idris. Beberapa juga menyebutkan bahwa beliau berasal dari Mesir, tepatnya daerah Munaf. Dari sanalah beliau lahir, menurut beberapa literatur sejarah lainnya. Tak perlu kita perdebatkan antara Irak dan Mesir, mana yang benar sebagai tempat kelahiran Nabi Idris. Karena memang kita tak memiliki kapasitas ilmu untuk mencari mana yang benar dan mana yang salah. Lebih penting daripada semua itu, ada kisah menarik sepanjang perjalanan dakwah Nabi Idris yang di dalamnya terkandung hikmah dan manfaat besar untuk menambah keimanan kita kepada Allah. Allah dengan segala kuasanya meninggikan derajat Nabi Idris. Beliau dikaruniai dengan tubuh dan sifat yang memancarkan aura kegagahan. Dengan anugerah itu, beliau dipercaya dan mampu menyebarkan dakwah tentang kebenaran dan memerangi siapa saja yang mendurhakai Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu juga Nabi Idris mendapatkan sebuah gelar, yaitu Asadul Usud, yang memiliki arti singa. Namun, di balik kegagahan dan keberaniannya menentang semua kaumnya yang kafir, beliau bukanlah sosok yang sombong dan bahkan selalu rendah hati serta bersifat pemaaf. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Maryam ayat 56 hingga 57, "Dan ceritakan wahai Muhammad pada mereka tentang kisah Idris yang disebutkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya ialah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkat ia ke derajat yang tinggi." Nabi Idris adalah hamba Allah yang sangat taat. Beliau selalu mempelajari mushaf dari leluhurnya, Nabi Adam dan Nabi Syed. Kegemarannya dalam menuntut ilmu, besarnya rasa keingintahuan, dan ketaatannya kepada Allah membuat sang guru, yakni Nabi Syed sendiri pun memujinya. Nabi Syed ketika telah mulai masuk dalam usia senja memang sangat dekat dengan anak dari cicitnya tersebut. Bahkan dialah yang memberikan gelar nama Idris. Nabi Idris yang semula bernama Hanuh pada saat itu juga mendapatkan gelar nama Idris karena semangatnya yang tinggi dalam menuntut ilmu. Suatu ketika Nabi Idris sedang bersama dengan Nabi Syed, beliau bertanya pada kakek buyutnya tersebut tentang anak turun Kabil. Nabi Syed bertanya, "Kenapa kau tertarik dengan menanyakan Bani Kabil?" Nabi Idris mengungkapkan keinginannya untuk membawa kembali Bani Kabil yang ingkar kepada Allah yang menyembah api itu untuk kembali ke jalan yang benar. Beliau ingin berdakwah untuk Bani Kabil agar mereka beriman kepada Allah. Nabi Syed menceritakan kepada Nabi Idris tentang riwayat Habil dan Kabil. Lalu alasan mengapa ia memerangi Bani Kabil, yaitu karena kemungkarannya. Mulai saat itulah Nabi Idris berjanji bahwa beliau akan meneruskan perjuangan Nabi Syed membawa Bani Kabil ke jalan yang diridhai Allah dan menegakkan agama di tengah-tengah kehidupan para Bani Kabil. Pada dasarnya, mukjizat dari Allah yang diberikan kepada Nabi Idris adalah berupa tingkat kecerdasan yang sangat tinggi melampaui manusia di zamannya. Banyak sekali bidang keilmuan yang bisa dikuasai oleh Nabi Idris. Beberapa di antaranya adalah sebagai manusia pertama yang mengenal baca dan tulis, menguasai ilmu perbintangan atau astronomi, menunggang kuda, membuat pakaian,
kuat dan keberanian yang tinggi memerangi kemungkaran. Dalam sejarah kehidupan manusia di bumi, Nabi Idrislah manusia pertama yang telah memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi. Beliau mampu membaca dan bisa menulis, di mana pada zamannya belum ada satupun manusia di muka bumi yang mengenali bahasa tulisan. Namun, anugerah Allah diberikan kepada Nabi Idris hingga beliau bisa memiliki kemampuan tersebut. Selain itu, sejarah pakaian yang digunting dan dijahit pertama kali adalah yang dilakukan oleh Nabi Idris. Beliaulah yang pertama kalinya di bumi ini yang mampu membuat baju dengan membentuk lalu menjahit baju-baju yang terbuat dari kulit binatang itu. Di sela-sela aktivitas ibadah serta dakwahnya, Nabi Idris juga membuat pakaian-pakaian yang nantinya diberikan kepada orang-orang miskin. Suatu hari, diceritakan bahwa Nabi Idris sedang duduk dan menjahit pakaian. Lalu, tiba-tiba seorang lelaki misterius mendatanginya. Tanpa sepengetahuan Nabi Idris, pria tersebut sudah berdiri di tengah pintu rumah beliau. Lalu, ia berkata pada Nabi Idris, seraya memperlihatkan tangannya yang menggenggam sebutir telur, "Wahai Nabiullah, apakah Tuhanmu mampu memasukkan dunia dan isinya ke dalam telur ini?" Nabi Idris dengan tingkat keilmuannya yang tinggi sesaat sudah bisa menyadari bahwa yang datang di hadapannya bukanlah manusia biasa. Beliau sadar bahwa laki-laki itu adalah iblis yang sedang menyamar menjadi manusia. Setelah itu, terdengar jawaban dari Nabi Idris, "Kemarilah wahai kamu, mendekatlah kepadaku dan tanyakan apa yang ingin kau tanyakan." Iblis mengira bahwa penyamarannya saat itu telah berhasil. Ia menganggap Nabi Idris tidak mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya. Dengan penuh rasa kebanggaan karena menurutnya telah berhasil menipu Nabi Idris, ia mendekat. Setelah ia berada dengan jarak yang sangat dekat dengan Nabi Idris, iblis itu mengulangi kembali pertanyaannya. Nabi Idris pun menjawab, "Jangankan untuk memasukkan dunia ke dalam telur sebesar itu, sedangkan memasukkan ke dalam lubang jarumku ini pun Tuhanku kuasa untuk melakukannya." Iblis pun terbelalak mendengar jawaban Nabi Idris. Secepat kilat Nabi Idris menusuk mata iblis dengan jarum yang ada di tangannya. Iblis pun menjerit sejadi-jadi, matanya buta sebelah. Ia tak menyangka bahwa sang Nabi ternyata tahu tentang kesejatiannya. Iblis pun lari terbirit-birit meninggalkan Nabi Idris yang kembali menjahit. Semoga ini menjadi pengingat kita untuk selalu beribadah dan berdoa kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.